Leho. Buat tinggal biji leho udang. Udang, hidung, udang. Teman. Si hitam lagi dipuput teman-teman. Nih. Jang, banyak pengen video Jang. Si hitam murang keur ya. Udah, oke. Oke. Menyebarangkan Oke, teman-teman. Ini dengan dulu. Ini sapi Pajero, ini calon Pajero teman-teman. Tuh, alhamdulillah. Ini juga nyaran kukus yang kering ya. Oke teman-teman. Ini saya tuh like. Ini like. Hitam pemalas teman. Pemalas. Nah, dia agresif ya. Teman-teman sekitaran kebo. Ini si nakal. Belum saya kaluh teman. Jangan dikaluh mal ya, nurtik ya. Mawak kak. Oke teman-teman, jadi kalau ini yang kecil di kerong sekarang, kerong itu memang membuat sapi tidak nakal. Jadi, hidung tinggal itu teman. Si hidung tuh karena bujur tuh si hidungnya. Mumpuk. Jadi kalau masih kecil sudah dikaluh, menghambat pertumbuhan daging teman-teman. Hidung tuh. Hidung yang suka mangsian bujur. Oke. Nah, kalau ini agresif teman. Ini mah agresif. Ini tahun 2027 baru bisa dipotong. Kalau nggak coplok dulu ya. Dan sebelum 2 tahun itu harus coplok dulu bentuknya teman-teman. Nah, berhubung ini belum coplok itu, jadi ini kan yang kedua tahun depan kalau nggak coplok bentuk kan nggak usah dipotong teman-teman. Nah ini sekarang kan umurnya ini baru 9 bulan. Hitam itu baru 9 bulan. Ini rujit teman, tainya belum dibersihin. Bulu sapinya belum dibersihin teman-teman. Jadi ada rau gitu ya. Bukan kenapa ini lagi pada sibuk semua. Lagi pada sibuk semua teman-teman. Ini mau dikeluarin, mau diolahragain tapi rarujit teman-teman. Lagi rarujit. Nah, besar kan? Besar. 9 bulan loh. Dimakan teman. Kalau makanan si hidung mah selalu semangat. Ini nggak dijamu teman-teman, cuma dikasih biji jambe aja, biji pinang, kasih biji pinang biar sebutnya tuh gitu ya. Mau segini, ini baru 1 tahun. Ini mah gak bakalan tinggi kalau badan, tapi kalau mulut pasti bakal montok ini teman. Ini mau ditanyakan ku amang kuatin kan ya? Duka. Mau didiukan itu amang. Diuk naluhur muning ya. Teman, budaya ya. Jangan sentuh kalau buat. Teman. Hitam. Ada ya? Lihat. Kita kasih lihat yang di sini teman. Oke. Nah, kalau mau tahu sapi masih gadis ini diselet-selet ini bujur nih. Ini lagi geli-gelinya teman. Kalau sapi lagi bergerma tinggal dicabak bujurnya aja. Kalau dicabak bujurnya di siang, biasanya lagi berger teman. Favorit Jang. Kalau nggak favorit karena itu Jang. Iya. Sudah kan? Sama ya. Panjang dari itu ya. Pica, pica,
Ini masih perawan ini, belum hamil. Itu indukannya, kalau indukannya lagi hamil. Jadi, ya, cuma jadi cetekan, semuanya jalan pegang-pegang ini. Ini bobotnya kalau ini 6 kita mah nggak kurang. 6 kita. Nanti sebentar lagi lah kiranya jam 2. Jam 2 itu sebentar lagi lah. Ya bisa ya 2 menit kan? 2 menit. 5 menit. Putaran sapi ya teman-teman ya. Kemarin diserang kutu teman, alhamdulillah disemprot saja pakai Rejotin aman teman-teman. Jadi kalau sapi kena kutu atau ada pituk gitu ya, pituk yang kayak lalat, disemprot aja pakai Rejotin aman teman. Jadi sapinya itu nggak mabuk gitu. Nah kalau ada hama manusia dikasih aja sama itu Rejotin satu tutup, kasih 1 gelas. Masih teman. Mau stop ya. Ini mau dikeluarin teman. Itu caranya teman. Jadi supaya sapi teh nurut gitu ya. Kalau di ulas begini bisa nurut ya. Coba kerangkan gitu. Ini udah kurang dagingnya. 3,5 teman. Gak bakalan kurang saya jamin. Ini dagingnya ini. Karena ini jenisnya persilangan antara sapi pegang sama emosi teman. Persilangan sapi pegang sama emosi. Ya dia nggak mau nih. Kutu apa bulu sih? Ya borokan mandinya ini 3 hari sekali teman, 3 hari sekali itu. Bolunya banyak teman, belum saya dibersihin. Ini baru pulang nih dari Singapura teman, jadi nggak keburu saya bersihin. Capek saya ini mabuk perjalanan nih teman-teman ya. Oke, nah itu Kang Aritnya ini tukang Arit nih. Ini baru umur 3 bulan 4 bulan ini teman. Nih dibakarin begini, tainya kalau yang kering dibakar. Jadi aman teman-teman ya. Terus si lalur-lalur juga hilang. Jadi nggak stres sama sapinya kalau nggak ada lalur mah. Oh lihat. Gemuk. Teman. Gemuk ini. Tahun depan udah bisa dipotong ini. Udah ada yang nawarin ini tuh kemarin 15.000, tapi nggak dikasih teman. Udah ditawar ini mah, makannya juga bagus. Sebut. Ya ayam teh can dipotong nih. Ya, ayam tadi potong. Teman, kita lihat dari depan ya. Nah ini induknya. Wih besar kan? Besar. Hey. Oh. Oke. Nah, ini induknya ini. Ini anaknya nih, ini induknya ini, teman. Sapi. Oh. Baru pulang hari teman, belum beres teman lu. Capek. Saya capek teman, baru pulang hari ini teman ya. Aduh ya Allah, capek sekali ini lagi. Pulang hari langsung perbaiki semprotan teman-teman. Nah ini bengkelnya Sabaud Hiji nih teman. Oke, baru pulang hari saya teman, capek ya. Belum mandi, ini baru pakai baju aja biasa. Nanti sebentar lagi mandinya teman-teman. Ini kehidupan saya di kampung seperti ini teman ya. Ini baru 2 mingguan ditandur ya. Mohon doanya teman-teman biar panennya melimpah tahun ini ya. Karena kalau kampung sebelah nih, ke sebelah sana
Itu padinya lagi goreng sekarang tuh teman, lagi pada tekor teman-teman. Alhamdulillah kalau di kampung saya, cuman kemarin yang panen kemarin teh padinya tidak terlalu beranak. Jadi seumpama perkiranya begini, 1 kintal biasanya dapat, kalau kemarin jadi 70 kilo begitu, agak tekor gitu ya. Karena faktor si padi tidak nganak teman. Entah mungkin dari faktor pupuk atau cuaca. Karena kalau cuaca bagus-bagus amat, kemungkinan pupuk kayaknya tidak bagus. Maklum ya kalau di negara kita mah suka ada koruptor gitu ya. Kalau nggak nyuri, kalau nggak maling sama orang teh mungkin nggak nyaman kayaknya gitu ya kalau udah biasa hidup begitu mah ya. Nah ini teman, kalau kebetulan lagi malas keluar ngarit, di sini ngaritnya teman ya. Di sini ngaritnya. Ini juku ditanam ini. Laku itu teman kalau dijual ini. Nah ini teman, ini kemangi ya. Siapa tahu orang mau pepes ikan. Ini kemangi, mantap teman. Ini udah berkurang, cengeknya udah berkurang karena sudah terlalu tua juga, kurang produktif gitu ya. Kalau sudah begini tinggal kita mau ganti atau mau dipelihara aja ini dulu gitu teman-teman ya. Nah ini terongnya teman, di kampung suasananya begini ya. Kalau di kota, kalau mau terong naik motor ya, naik motor kemana, ke pasar. Nah kalau di kampung biar nggak pakai sandal jepit begitu ya, tinggal ke pinggir rumah mau terong ada, karena ditanami begitu teman ya. Jadi kalau di kampung mah nggak rajin-rajin ya nggak bakalan, karena di kampung itu susah uang, nggak kayak di kota teman-teman ya. Nggak kayak di kota. Kalau di kota gampang uang, dapat uang 50.000. Kalau di kota gampang, kalau di kampung dapat uang 50.000. Ibu-ibu dari pagi berangkat jam 7 udah kerja ya di sawah, pulang duhur dibayar 50.000. Kalau nandur macam nandur ini teman-teman, ibu-ibu yang nandur padi ini dari pagi jam 7 sampai duhur dibayarnya 50.000. Begitu. Kalau di kota kan gampang cari uang 50.000 katanya. Cuman yang susah itu cukupnya. Kalau di kota mah kan nggak cukup, apa-apa semua dibeli. Itu memang di kampung juga dibeli semua, cuman tidak semahal di kota. Seumpama kalau kangkung satu ikat di kampung kan bisa 1.000. Kalau udah masuk ke pasar, pengecer rata-rata menjual 2.500, kadang 3.000 begitu teman. Kalau di kampung beli 1.000 satu ikat dikasih 2 ikat. Apalagi kalau tetangga yang nanam macam sana. Nah itu kelihatan ya, kasih besar dulu ya. Oh, nah itu ada bapak-bapak ya. Nah ini kan ditanami timun. Itu si bapak itu nanam timun itu teman-teman ya, nanam timun. Kan kalau di kampung beli 5.000 itu dapat 1 kantung besar teman-teman ya. Kan kalau di kota 5.000 1 kilo pun nggak bakal. Kemarin saya dengar katanya pengecer 8.000 1 kilo teman-teman ya. Nah ini ya, tuh lihat pisang banyak kan, macam jantung cau. Kalau di kota kan beli 1 bulanan 1 butiran jantung cau, jantung pisang, kadang 10 kadang 15.000. Kalau di kampung kan minta aja sama tetangga teman-teman begitu. Nah itu hebatnya di kampung ya. Cuman ya kurangnya ya susah uang ya teman-teman ya gitu. Jadi harus sabar ya kalau di kampung, nunggu dulu. Macam ini padi ya, ini yang nanam seumpama ini baru berumur 2 minggu kurang lebihnya, 3 minggu 3 bulan 2 minggu kurang lebihnya, 3 bulan ke depan lah, 90 hari ke depan baru ini dipanen. Kan dipanen juga nggak langsung jadi uang teman-teman ya. Dipanen hari ini terus digebuk beres-beres, nanti besok diantar ke pabrik. Kan belum tentu dibayar langsung juga, kadangkala si apa itu teh, si tukang padinya itu, si bos padi, tangkulak kalau di kampung disebutnya, saya nggak tahu, bandar ya, bandar.
si bandar padinya kan kadang uangnya belum ada, jadi nunggu ini dijadiin dulu beras teman ya, jadiin dulu beras, setelah jadi beras baru dibayar sama petani begitu. Nah saya kasih sepil ya. Nah, ini kemarin kan ditanami timun teman. Nah ini sekarang dirubah lagi petaknya, petakannya dirubah ya teman ya, dikecilin lagi petakannya, no disangkul, dikecilin lagi petaknya, dirubah posisi petak. Jadi istilahnya tanah yang di atas dikembalikan ke bawah dan di bawah dijadiin tanah yang di atas begitu teman-teman. Jadi kembali lagi kadar pupuk di dalam tanahnya itu kembali normal lagi. Jadi kalau ditanam itu jadi bagus teman. Nah ini pupuk kandangnya ditaburi nanti teman-teman ya, gitu. Oke teman-teman, ini di seputaran lingkungan kampung saya ya, di lingkungan kampung saya. Nanti saya kasih lihat dari sini ke tempat saya tinggal ya, saya kasih lihat nih dari sini ya. Ini agak jauh juga, kurang lebihnya 300 meter ke tempat saya tinggal ya. Ini saya lagi ke rumah orang tua teman, bantu-bantu orang tua teman. Baru santai dari Tahong Kaler. Oh lihat nih, ini masjid kebanggaan kampung kami, Masjid Jami Al Mubarakah. Nah ini masjidnya ya, ini yang bangun Kang Jerry ya, dibantu sama Kang Jerry di donatur. Aduh nggak kelihatan teman, ada pohon singkong di sini. Nah, bukan yang ini, kalau ini kan tempat saya, itu tempat ngajinya anak-anak teman ya. Belokan ke sini karena nggak kelihatan loh, lihat dari sini aja ya, sebentar teman ya. Nah kalau dari sini kelihatan ya. Nah ini masjidnya dibangun sama Kang Jerry yang punya channel YouTube juga, saya lupa nama YouTube-nya ya teman. Alam Desaku kalau nggak salah ya. Nah ini tempat saya nih yang putih ya, yang putih tempat saya teman, tempat ngaji anak-anak. Kelihatan itu aksaranya juga Nurus Sabil, itu tingginya 3 lantai. Nah ke belakang itu lagi dibangun volume 100 meter teman, lagi dibangun. Kelihatannya ada bagisting, ada bambu juga ya, gitu teman. Nah, ini masjidnya ini. Nah dari sini ke sana itu kurang lebihnya 200 sampai 300 meteran teman, ke lokasi saya ya. Nah ini tempat mancing bapak-bapak kalau lagi sore beres di sawah pekerjaan masing-masing. Nah ini mancingnya di sini, saya kasih kecil ya. Nah di sini mancing ngala bentir, saya nggak tahu bahasa Indonesianya ikan bentir itu apa ya teman-teman. Oke, ini lahan kosong karena kalau dulu pas bapak saya pelihara di sini ditanami, diternakin ikan teman. Ini balong ini dulunya, pas sekarang nggak keburu kayaknya yang pelihara. Ini alhamdulillah ini alpukatnya ini teman, lebat sekali buahnya itu teman. Oh udah ada buahnya ini juga. Alpukat ini lagi kembangan teman, ini saya kasih lihat dekat ya biar teman tahu. Orang kota kan nggak tahu kayaknya kembang alpukat. Nah ini kembang alpukatnya teman ya. Nah itu buah panyelang namanya. Jadi sebelum ada ini ada juga ini buah jatuh, alhamdulillah teman ya, dapat ini teman. Ini kalau dipuyum asak teman. Nah ini ada asak sebelah, yang satu ada asak teman, alhamdulillah ya. Alpukatnya ada yang murah teman. Kalau begitu mah kita cari-cari aja ya, siapa tahu dapat lagi. Oke teman, siapa tahu dapat lagi. Karena kalau di hukum fikih ini namanya ulima ridho uhuk. Ulima ridho uhuk teh udah jelas diketahui sama umum keikhlasan keridoan yang punya pohon begitu teman. Jadi sudah tidak dipertanyakan lagi, ini mah sudah dibebasin. Kalau yang jatuh malahanan mah disuruh ngalah, kalau mau pisang juga disuruh diala begitu ya, suruh dipetik teman. Ini alhamdulillah dapat alpukat ya, gitu teman. Oke, kita cari-cari ke sana teman. Oke,
cari-cari. Oke, mari kita cari-cari buah alpukat. Siapa tahu ada. Saya susutkan dulu ke sini. Ini seumuran saya dari kecil, teman. Pohonnya cuma sebesar betis saya. Dari dulu nggak gede-gede ini. Begini terus, saya nggak tahu. Nggak tahu kenapa. Itu kan itu temannya. Tuh. Udah sebesar pinggang kalau itu. Tuh, teman. Kan saya bilang, kalau di kampung nggak terlalu mengandalkan dengan uang semuanya gitu. Nah, contohnya barusan kan kalau di kota mau alpukat beli begitu, teman-teman. Kalau nggak beli mana ada dapat alpukat. Alhamdulillah dapat lagi, teman. Ternyata banyak yang jatuh, teman. Ada yang matang juga. Saya kasih lihat. Nah ya alpukat. Nah saya kasih lihat. Alpukat ini, teman. Alhamdulillah dapat lagi alpukat, teman-teman. Udah matang 2 lagi. Udah matang, dapat 2 lagi, teman. Kita cari lagi, teman-teman. Ya, alpukat gratis, teman-teman. Mari kita cari-cari. Nah, ini hebatnya di kampung begini, teman. Ya, jadi nggak terlalu berhubungan dengan uang. Itu udah, kalau di kilo udah 1 kilo itu 4. Begitu, teman. Masya Allah. Kita cari lagi ya. Alpukat kan mahal, teman. 1 kilonya 30.000. Alpukat mah, teman-teman. 1 kilonya itu 30.000 1 kilo. Kita cari yang gratis-gratis aja di sini, teman. Ya, enak kalau gratis. Becek, saya nggak mau ke situ, ada airnya, teman. Yang di sini-sini aja ya, teman-teman. Kita cari yang di sekitaran yang nggak basah ya. Capek, udah ngarit, teman. Ini bentar ya, saya cek dulu ke situ, teman. Kita tahu ada lagi alpukatnya, teman. Dan alhamdulillah tidak ada, teman-teman. Tidak ada, teman-teman. Tidak ada alpukatnya, teman. Oke, teman, cuma dapat 4 biji, teman-teman. Tapi lumayan kalau beli 30.000. Ini hasil mulung ya, mungut. Hasil mulung ini. Nih, masak, teman. Tinggal pakai gula ini. Tinggal dikocek sama gula di blender. Alhamdulillah. Begitu, teman-teman. Ya. Jadi begitulah kehidupan di kampung, teman ya. Enggak terlalu banyak modal juga, bisa. Yang penting ya kita berusaha. Begitu, apalagi kalau musim itu jamur, suung. Indonesianya jamur. Kan beda. Jamur budidaya hasil manusia dengan jamur alam, rasanya sangat-sangatlah jauh, teman. Rasanya itu jauh sekali, teman. Begitu. Ini lebih enakan jamur hasil alam, teman-teman. Mantap sekali rasanya itu ya. Nah, ini sudah dapat alpukat 4 ya. Ngarit sudah, alpukat dapat 4. Oke, teman-teman. Kita tinggal cari apa itu teh? Pepaya. Kita cari-cari. Wah, telat, teman. Telat kita ngambil pepayanya, teman. Udah dimakan kelelawar. Telat kan? Telat, teman. Udah dimakan kelelawar, kasihan. Kemarin disuruh dialat. Udah keburu. Tahu-taunya udah habis. Ini yang namanya rezeki nggak bakalan ketukar ya. Ada rezeki kita dan rezeki orang lain. Ada rezeki manusia dan ada rezekinya hewan, teman. Ini harus hati-hati. Di sini suka ada urai hejo, ular tiruk ya, teman. Suka ada ular tiruk. Nah, kita cari-cari ke sini.
barangkali ada. Nggak ada teman, nggak ada, sayang nggak ada. Aduh, ih, pepaya ini, pepayanya nggak ada teman, nggak ada yang matang. Kita ngalah buat metis aja ya, kita mau bikin rujak pepaya ya. Kita ngalah pepayanya teman. Nah, kalau teman di kota mana ada pepaya, kan susah. Nah, kita mah tuh lihat, kalau mau metis tinggal ngalah. Kalau di kampung enak teman. Enak teman, ini buat metis ya. Ini rangu teman, pepayanya rangu ya. Nah, oke, kita jalan dulu. Kan saya nggak bohong, di pinggir kandang sapi. Lihat sapinya, si hitam. Tuh kan kelihatan kan, saya nggak bohong kan. Bukan edit-editan, ini nyata teman. Pasti hitam itu. Oke, inilah kehidupan kampung teman ya. Ini namanya jeruk purut. Nah, ini jeruk purut ini kalau dipanen, 2 pohon ini alhamdulillah suka dapatnya 4 kilo satu kali ngalah yang matangnya gitu, sampai habis itu sampai 20 kiloan teman. Pas lagi waktunya ngalah gitu ya, takut ada orai totong gitu teman. Kita pulang dulu ya. Oke, dukung terus channel saya ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Saya mengandalkan tangan sendiri teman, gak edit-edit, langsung unggah gitu teman. Jadi begini aja seputaran di kampung ya. Semoga jadi ilmiah dan rasa kerinduan yang di kota-kota sama orang kampung ya. Karena yang di kota itu keturunan yang di kampung juga teman-teman ya, rata-rata begitu. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang selalu dukung channel saya ini. Semoga panjang umur, sehat badan, hasil tujuan, cita-cita semua tercapai. Capek teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.